Pagi baik saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Demo menentang kenaikan harga BBM berlangsung di Seram bagian timur. Di Ambon, sopir angkot menentang kenaikan harga BBM dengan mogok beroperasi. Dilanda kemarau, 10 hektar lahan di Maluku Barat Daya terbakar. Demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM masih berlangsung di daerah. Di Seram bagian timur, ratusan mahasiswa melakukan demo hingga nyaris ricuh dengan polisi serta Satuan Polisi Pamong Praja di depan kantor Bupati Seram bagian timur. Dalam orasinya, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM karena dianggap menyengsarakan rakyat. Mahasiswa juga membakar ban bekas di depan kantor Bupati. Mereka menolak kenaikan harga BBM oleh pemerintah karena dianggap memberatkan masyarakat. Sangat! Pak, SPBU, terus yang mitranya dengan perusahaan-perusahaan itu tidak bisa mengambil minyak bersubsidi dan sejuta. Persen kepentingan dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial mana saja? Bantuan sosial dimaksud sampai transportasi, ojek, dan lain-lain. Pemerintah berdalih menaikkan harga BBM untuk mengantisipasi pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi hingga 3 kali lipat dari 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah serta sasaran subsidi yang tidak tepat. Pasalnya, lebih dari 70% subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu yang memiliki mobil. Usai menyampaikan aspirasinya di depan Bupati Seram bagian timur, pedemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Babang Sohilau melaporkan dari Seram bagian timur. Sopir angkot berbagai jurusan di Ambon mogok beroperasi. Aksi para sopir angkot ini terkait imbas kenaikan harga BBM yang dianggap sangat memberatkan mereka di saat pandemi COVID-19. Aksi mogok sopir ini dilakukan di kawasan Kebun Cengkeh, Ruko Batu Merah, serta Galunggung, Ambon. Akibatnya, kemacetan panjang pun terjadi di sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut. Bahkan sopir yang terlanjur memuat penumpang dihentikan rekan-rekannya di tengah jalan, serta penumpang diturunkan paksa. Puluhan sopir angkot ini hanya meminta kebijakan pemerintah Kota Ambon terkait tarif angkot, akibat dampak kenaikan harga BBM agar tidak memberatkan mereka. Dari dinas perhubungan. Nah, jadi ini apa yang bikin supaya dong lebih tegas, untuk ambil kebijakan untuk penetapan harga angkot. Harga angkot. Oh, iya. 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 Dan sudah selesai perhitungan itu kami akan konsultasikan Pak Pejabat Wali Kota dengan DPR. Nah, nanti sebentar malam itu baru kita selesaikan dia. Besok kami bahas dengan DPR. Nah, dari situ baru kita akan terbit ya keputusan Wali Kota tentang tarif angkutan umum. Berdasarkan ini kan penyesuaian tarif dengan kenaikan BBM. Tak hanya mengakibatkan kemacetan, akibat aksi ini membuat calon penumpang di Ambon terlantar di berbagai titik. Muhammad Syahrul Sunet dan Usman Mahu melaporkan dari Ambon. Pemilik kapal penumpang berbagai jurusan di Ternate menaikkan tarif kapal secara sepihak akibat dampak kenaikan harga BBM. Pemilik kapal terpaksa menaikkan tarif kapal akibat harga BBM mahal. Besaran kenaikan ini yaitu Rp130.000 berubah menjadi Rp170.000 atau naik sekitar 32% dari harga lama guna penyesuaian dengan kenaikan harga BBM agar mereka tidak rugi. Kenaikan tarif kapal secara sepihak ini sangat disayangkan karena memberatkan masyarakat.
Ya sebenarnya kalau kita lihat nih naik cukup besar ya 30%. Maksudnya kalkulasi untuk kita masyarakat bawah sih 30% terlalu berat, terlalu besar lah maksudnya. Kalau macam sekitar 20%, boleh lah 20%. Ya. Tapi ini kenaikan tidak wajar ya Pak? Iya, iya. Pasca pengumuman kenaikan BBM khusus untuk kegiatan angkutan laut, kami dari Asosiasi Pelayaran di INSA Ternate semalam sudah mengadakan rapat internal di pengurus yang menghadirkan seluruh operator kapal yang beroperasi di beberapa wilayah di Provinsi Maluku Utara, dan kita sudah sepakati untuk saat ini kita melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan kenaikan harga BBM ini sebesar 32%. 32% itu dari harga BBM-nya 5.150 ke 6.800. Tiket yang kita naikkan sekarang 32%. Jadi tiket dari Ternate ke Babang dan Kupal 130.000 menjadi 170.000. Nah, untuk penetapan tarif ada perhitungannya. Sekarang kalau saya tanya mereka kasih naik dasarnya apa dan cara perhitungannya mereka itu seperti apa, bagaimana caranya, dan itu memang bukan kewenangan mereka. Sabtu kemarin, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM. Pemerintah berdalih menaikkan harga BBM untuk mengantisipasi pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi hingga 3 kali lipat. Dari 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah. Serta sasaran subsidi yang tidak tepat. Pasalnya, lebih dari 70% subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu yang memiliki mobil. Syahril Helmi melaporkan dari Ternate. Di Namrole, Buru Selatan, minyak tanah kini langka. Meski warga berkeliling berjam-jam untuk mencari minyak tanah, namun tak kunjung dapat. Sebab minyak tanah di sejumlah pangkalan di Namrole, Buru Selatan kini kosong. Bagaimana pemerintah beralih bagaimana keputusan di Namrole itu paling sulit minyak tanah. Tolong kasih juga Namrole ini paling susah. Ya apalagi harus terlalu mahal lagi. Sampai 10.000. Tapi so habis. Habis 10.000 aja masih berapa lagi. Kita dari perdagangan mungkin akan satu hari akan turun untuk melakukan penertiban terkait dengan harga minyak yang begitu melonjak yang tidak sesuai dengan rate yang sudah ditetapkan oleh dinas kepada penyalur. Sejauh ini minyak tanah di sejumlah daerah langka. Selain di Buru Selatan, di Ambon minyak tanah sering sulit didapatkan. Kalaupun ada, minyak tanah dijual dengan harga yang sangat mahal, yakni Rp50.000 per 5 liter, atau jauh lebih tinggi dari harga sebelumnya, yaitu Rp30.000 per 5 liter, atau Rp10.000 per liter, dari Rp6.000 per liter. Pemerintah daerah serta dinas terkait dituntut segera mengatasi kelangkaan minyak tanah ini agar warga tidak menjerit. Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan.